Perkada, apakah ada Pemerintah Kabupaten Bekasi yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Daerah 2 dan Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bekasi mengikuti fokus group discussion sinergi dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT bidang penegakan hukum di Jawa Barat yang berlangsung di Aula Hotel Syariah Tersubang 22 hingga 23 Juni 2022. menyeberang dari Jawa Barat itu? Penindakannya ada di mana? Kegiatan yang digelar oleh Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Barat tersebut diikuti oleh perangkat daerah dan instansi terkait yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam pelaksanaan dan pemanfaatan alokasi dana DBH-CHT tahun 2022 Provinsi Jawa Barat. Semua perda dan perkada pasti turunan dari undang. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Jawa Barat, M. Adi Afriandi menyampaikan, alokasi dana dari cukai hasil tembakau merupakan dana transfer dari APBN kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Mengenai pembagiannya, sudah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan dana hasil cukai hasil tembakau, digunakan untuk penegakan hukum DBH-CHT, seperti untuk sosialisasi ketentuan cukai. Ade menerangkan, produk rokok hasil tembakau yang bercukai itu melalui mekanisme industri, kemudian mekanisme dagang dan pemasaran, sehingga ada kewajiban pemerintah dalam melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal tersebut. Yang kita sosialisasikan itu adalah masyarakat untuk paham dan mengetahui lah yang pasti gitu. Ada ketentuan yang mengatur barang-barang di Indonesia ini yang dikenakan cukai. Di antaranya hasil tembakau. Jadi hasil tembakau itu bukan harus rokok saja. Tembakau iris, vape ya. Itu juga bagian. Apalagi kalau vape itu bahan dasarnya tembakau. Itu kena ketentuan tentang cukai. Nah, artinya dari cukai ini yang tadi saya katakan, kenapa harus ada penegakan hukum? Bukan hanya masalah adanya cukai yang tidak rokok hasil tembakau yang tidak bercukai, tetapi bagaimana kita pemerintah daerah yang diberi mandat oleh pemerintah pusat untuk menjaga jangan sampai terjadi atau banyak beredar rokok-rokok yang ilegal. Jadi produk rokok hasil tembakau yang beredar itu yang bercukai pasti melalui mekanisme. Oleh karena itu kami di Satpol PP Jawa Barat, alhamdulillah di tahun 2021 kami boleh dikatakan lebih dulu mengelola DBH-CHT bidang gakum itu bukan di perubahan yang waktunya hanya 2 bulan, tapi dari awal tahun. Kalau berbicara Satpol PP yang mengelola DBH-CHT lebih dulu ya tentunya yang tadi Pak Direktur katakan ada DIY gitu ya, tentunya Daerah Istimewa Yogyakarta gitu ya. Nah, kenapa DIY? Karena kebijakan pemerintahnya sudah Asisten Daerah 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bekasi, Abdul Ropik mengatakan, dengan adanya alokasi dana DBH-CHT, maka pemanfaatan dana bagi hasil cukai tembakau dapat dioptimalkan. Ia mengatakan, pemerintah Kabupaten Bekasi akan segera melakukan langkah perbaikan, seperti pembentukan Satgas dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan hasil cukai tersebut. Maka dari itu, pihaknya akan meningkatkan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamung Praja, Bea Cukai, kepolisian, dan pihak lainnya untuk menekan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Bekasi. Kita melihat bagaimana Kabupaten Bekasi mengevaluasi berkaitan dengan pemanfaatan dana bagi hasil cukai rokok. Ternyata memang banyak pointer-pointer yang ada di Kabupaten Bekasi ini yang memang harus kita benahi dalam rangka meningkatkan kualitas. Kita harus mempertanggungjawabkan uang yang sudah kita terima kepada pemerintah pusat. Kita mendapatkan anggaran untuk 2022 ini sebesar 5 miliar sekian. Nah, dana ini harus kita manfaatkan bukan hanya dalam bentuk SPJ, tetapi dalam bentuk dokumen-dokumen penilaian lainnya, dalam bentuk poin-poin tadi. Oleh karenanya maka kita akan segera melakukan langkah-langkah perbaikan seperti pembentukan Satgas, pembentukan SP, dan lain sebagainya dalam rangka meningkatkan poin-poin kita di dalam pembagian dana bagi hasil. Nah, kita berharap pada saat poin-poin ini sudah terpenuhi dan mendapatkan nilai yang maksimal, ke depan angka dana bagi hasil ini bisa meningkat tajam untuk masyarakat Kabupaten Bekasi.
Lebih lanjut, pelaksana seksi penindakan Bea Cukai Cikarang, Roy Panggabean, menambahkan, sejauh ini dalam penindakan operasi gabungan, pihaknya berhasil mengamankan ratusan ribu batang rokok ilegal di wilayah Kabupaten Bekasi. Bea Cukai sendiri menjadi salah satu leading sektor dalam penindakan terhadap tembakau dan rokok ilegal yang beredar di masyarakat. Pihaknya akan terus menjalin kerjasama dengan seluruh pihak terkait agar menekan sebaran tembakau dan rokok ilegal di Kabupaten Bekasi. Bea Cukai sendiri berperan untuk pemberantasan BKC ilegal, salah satunya yang banyak kita temukan di daerah-daerah Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bekasi menjadi daerah pemasaran. Nah, kita harapkan dengan penggunaan BKC ini membantu peran Bea Cukai untuk memberantas peredaran BKC ilegal. Sebenarnya sinergi antara Bea Cukai Cikarang dengan Kabupaten Bekasi, spesifiknya Satpol PP, sudah berlangsung dari bulan awal tahun 2022. Sudah berlangsung semester pertama, dan dengan FPIR ini kita harapkan nanti sinerginya makin diperkuat, kemudian peran-peran Bea Cukai Satpol PP bisa secara optimal digunakan untuk pemberantasan BKC. Tim Liputan Newsroom Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi untuk Wibawa TV melaporkan.